Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kuliah ya. Hari ini kita kuliah ke-6 ya, ke-6 pajak dalam keseimbangan pasar ya. Yang pertama saya harus mereview kembali pemahaman Anda terhadap keseimbangan pasar dulu. Kenapa? Karena ini rentetan yang saling apa ya, berpengaruh ya. Anda harus paham dulu apa fungsi permintaan, fungsi penawaran, terus apa keseimbangan pasar, baru bisa menentukan pajak dalam keseimbangan pasar. Minggu depan subsidi gitu ya. Jadi apa pemahamannya harus tajam, harus mendalam ya. Karena kalau misalkan fungsi permintaan tidak bisa, nanti Anda akan kesulitan dengan apa yang lainnya gitu ya. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah review fungsi keseimbangan dalam pasar. Ya, saya mute dulu ya. Oke, review keseimbangan pasar ya. Terus kita harus ngapain? Nah, kita ulang lagi kuliah minggu lalu ya. Jadi ingat, saya selalu berulang-ulang terus mengingatkan Anda. Ya, kalau fungsi permintaan atau permintaan itu kita sebagai pembeli, kurvanya turun ya, menurun dari atas ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah ya. Terus apa lagi? Fungsi permintaannya BP ya atau P-nya itu selalu negatif gitu ya. Dan selalu berlawanan dengan apa namanya jumlah barang ya. Nah, terus kalau fungsi penawaran selalu posisi sebagai penjual, kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas meningkat. Nah, terus tandanya selalu positif, P-nya selalu positif. Oke, itu. Nah, terus fungsi penawaran dan fungsi permintaan bersama-sama membentuk keseimbangan pasar. Kita tahu bahwa KID itu fungsi kurvanya selalu dari kiri atas ke kanan bawah ya menurun. Kalau QS itu selalu dari kiri bawah ke kanan atas atau meningkat. Nah, terus bagaimana titik potong pertemuan antara supply dengan demand itu disebut dengan keseimbangan pasar ya, keseimbangan pasar. Sehingga untuk mencapai keseimbangan pasar otomatis ya QD sama dengan QS. Kenapa? Karena pasti di sini ini kan QD nih. Ya, garis ini adalah fungsi permintaan QD. Ini adalah fungsi penawaran QS. Nah, pasti ada satu titik ketemu. Di mana ketemunya? Pada saat QD ya. Ada satu titik QD ketemu dengan QS di mana satu titik. Nah, sehingga persamaannya nanti keseimbangan pasar adalah QS sama dengan QD atau PS sama dengan PD. Kenapa? Karena harga yang pertemuan antara penjual dengan pembeli itu ada kesepakatan harga dan jumlah barang yang dibeli atau dijual gitu ya. Nah, disitulah QS sama dengan QD, PS sama dengan PD. Itulah fungsi keseimbangan pasar ya. Oke. Nah, selalu terjadi pada kuadran 2. Kenapa? Karena selalu kondisinya pada saat positif, P-nya positif dan Q-nya positif ya. Nah, kenapa nggak P-nya negatif, Q-nya positif? Nggak mungkin ada harga berapa saya beli. Anda bisa beli negatif 10. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berapa saya jual? Ya, saya jual min 100. Nggak mungkin ya. Anda bukan ngejual, malah ngasih kan. Ngasih barang, ngasih uang lagi 100. Kan nggak mungkin begitu sebagai penjual kan. Nah, terus mungkin nggak Q-nya negatif? Nggak mungkin, karena nggak akan ada barang saya beli barangnya negatif 100. Beli barang negatif 100 itu berapa? Kalau tidak beli barang kan sama dengan 0. Kalau negatif 100 bagaimana? Susah kan? Saya jual barangnya minus 10. Bagaimana menjual barang minus 10? Ya, kalau 0 itu tidak jual barang kan gitu ya. Nah, sehingga dia hanya terjadi pada kuadran 2 atau kuadran positif, P positif, Q positif. Ya. Nah, ini di sini nggak mungkin terjadi kuadran 1, kuadran 3 tidak mungkin terjadi, kuadran 4 tidak mungkin terjadi. Maksudnya bagaimana? Yang tidak terjadi itu adalah keseimbangan pasarnya. Jadi titik pertemuan antara demand dengan QS itu selalu di kuadran 2 di sini. Nah, itu disebut dengan fungsi keseimbangan pasar.
Boleh nggak kalau demand-nya di sini, misalnya apa namanya supply-nya di sini garisnya, nah terus demand-nya di sini, boleh aja karena ditarik kan, begitu ditarik keseimbangan pasarnya ketemu di mana di sisi kuadran 2 atau positif positif gitu maksudnya ya. Nah mungkin nanti ada kurva demand-nya di sini nih, apa supply-nya di sini. Supply di sini Pak, supply negatif. Iya, tarik aja, tarik terus sampai ke daerah positif. Dilihat apakah demand-nya di sini. Kalau demand-nya di sini, nggak apa-apa, dilihat. Yang penting titik keseimbangan pasarnya ya ada di kuadran 2. Ya, maksudnya bagaimana? Sebentar ya, saya coba gambarkan ya. Seperti ini contohnya. Saya coba gambarkan misalnya seperti ini, ya. Supaya Anda paham maksudnya bagaimana sih yang digambarkan saya itu, ya. Maksudnya seperti ini. Nah, ini ya. Ininya kan negatif nih. Tapi supply-nya negatif dari sini fungsinya misalnya gambar titik awalnya. Demand-nya juga negatif. Tapi lihat keseimbangan pasarnya di mana gitu. Keseimbangan pasarnya di sini ya berarti dia keseimbangan pasarnya terjadi pada kuadran 2. Karena tidak menutup kemungkinan nanti pada saat Anda menghitung ya dua titik pertamanya itu ada di titik negatif, bisa jadi. Tapi ingat tarik saja terus sampai ke daerah positif. Demand-nya juga sama, bisa jadi dia terjadinya di dua titiknya di negatif seperti ini gitu ya. Ini kan terjadi pada dua titik negatif ini dengan ini gitu kan. Tarik saja terus. Nah, tarik terus. Yang terutama keseimbangan pasarnya terjadi pada saat kuadran 2 atau positif-positif gitu. Nah, itulah keseimbangan pasar. Ini boleh masih tetap dianggap sebagai keseimbangan pasar. Kenapa terjadi keseimbangan pasarnya kan di daerah positif, walaupun ini fungsinya nanti bisa jadi ya ketemunya di jarak dua titiknya negatif-negatif. Ya, misalnya QD-nya terjadi pada titik A-nya negatif, titik B-nya negatif, bisa jadi. Tapi tarik saja terus garisnya, ya bisa. Nah, terus ya dites juga QS-nya ternyata juga di negatif-negatif. Ya coba aja tarik terus garisnya. Oh ternyata pas tarik garisnya ketemu keseimbangan pasar yang positif. Berarti nggak ada masalah. Dia tetap terjadi keseimbangan pasar karena pertemuannya pada kuadran 2 gitu ya. Paham ya sampai sini? Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Karena ada yang nanya ke saya, Pak, saya fungsinya kalau saya hitung itu negatif ini dengan QS-nya angkanya ya titik A-nya itu negatif, titik B-nya negatif gitu misalnya. Sama yang ini juga gitu ya misalnya. Tarik saja kalau terjadi pertemuannya pada kuadran 2 berarti keseimbangan pasar terjadi. Tapi kalau keseimbangan pasarnya terjadi di sebelah seperti ini ya tidak mungkin gitu. Ini apalagi gitu kan negatif dua-duanya. Ini juga tidak mungkin ya. Oke. Nah, ini ya terjadi karena fungsi permintaan penawaran bertemu. Jumlah barang yang ditawarkan itu dilambangkan dengan Q, yang ditawarkan berarti S, berarti Q dari supplier, barang yang ditawarkan oleh supplier. Ya, sama dengan jumlah barang yang diminta. Q-nya adalah jumlah barang, D-nya adalah demand. Jadi jumlah barang yang diminta atau demand. Ya, harga barang yang ditawarkan, harga barang itu P, ditawarkan oleh supplier. Harga yang ditawarkan oleh supplier berarti PS, P price dari supplier. Gitu ya. Sama dengan harga barang P yang diminta, D demand. Jadi harga barang yang diminta gitu ya. Jadi keseimbangan pasar terjadi saat harga supplier sama dengan harga yang diminta. Nah, titik koordinat potong yang sama. Ya, ingat ya terbentuknya seperti ini ya. Ada supply, ada demand, ada supply ketemu. Ingat ini selalu bicaranya adalah SD gitu ya. Ingat ya, SD. Maksudnya bagaimana? S-nya ke atas, D-nya ke bawah gitu. Jangan sampai terbalik. Banyak sekali tanya gimana kurva supply demand terbalik, ini D ini S, salah ya. Ingat patokannya SD ya, S-nya di atas, D-nya di bawah ya. Jadi tarik gini garisnya disilang ya, ujung dari silangan itu SD gitu ya. Jangan sampai salah karena nanti pada saat ditanya kurva supply demand nggak tahu, aduh, dasar dan ekonomi itu dipertanyakan itu ya, bermasalah gitu.
Ya, ini saya lewat aja karena ini hanya dibahas di S2 lah ya. Jadi saya tidak perlu terangkan lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pajak dalam keseimbangan pasar ya. Kalau kemarin keseimbangan pasar terbentuk karena adanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, iya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini bisa berubah karena adanya pajak dan atau bisa terjadi karena adanya perubahan subsidi. Contoh gini, kalau Anda beli barang ya pasti kan ada kena pajak. Nah, yang mengenakan pajak siapa? Penjualnya kan. Nah, penjualnya kenapa mengenakan pajak? Karena dia dia dikenakan pajak oleh pemerintah, pajak penjualan. Nah, itu tidak mungkin ditanggung sama dia sendiri, tapi juga akan ditanggung oleh Anda sebagai pembeli, gitu ya. Nah, sehingga fungsi penawarannya berubah. Kenapa? Karena pajak itu akan dibebankan pada harga jual, gitu ya. Dibebankan pada harga jual. Nah, yang membebankan pada harga jual itu siapa? Produsen atau penjual, gitu ya. Kan gitu, pajak penjualan kan dibebankan pada harga jual, sehingga misalnya harga sebenarnya 100, tapi ada pajak penjualan 10%, berarti harganya jadi 110. Harga dasar tambah pajak jadinya 100 tambah 10%. 10%-nya berapa? 10. Berarti 110. Berarti itu sudah kena pajak. Nah, yang naikin harga siapa? Penjual kan? Ya enggak? Yang naikin harga penjual. Nah, yang beli siapa? Anda gitu. Nah, pajak itu dinaikkan oleh si produsen gitu ya, dibebankan kepada produsen dulu. Karena produsen yang bayar duluan kan untuk menjual itu, baru setelah itu dibebankan pada Anda. Nah, pajak dalam keseimbangan pasar itu kita harus menggunakan asumsi ceteris paribus. Maksudnya bagaimana ceteris paribus? Ceteris paribus itu artinya faktor-faktor yang lain dianggap tetap. Misalnya, kalau misalnya harga barang 10 misalnya, ternyata ada barang substitusi 5. Nah, kita tidak usah hitung-hitung harga barang substitusi. Misalnya gini, harga mobil harga daging sapi misalnya kena pajak di Giant misalnya di supermarket misalnya 100.000 gitu ya. Nah, dikenakan pajak 10%, jadi 110. Nah, karena adanya barang substitusi ayam, maka harga pajak diturunkan. Ya tidak gitu mainnya. Ya, jadi tetap dikenakan pada harga barang tersebut, ya, tidak memperhatikan faktor lain gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika pemerintah mengenakan pajak? Nah, contoh pajak gini ya. Apa yang terjadi jika pemerintah mengenakan pajak? Otomatis harga jual akan naik. Kenapa? Karena harga dasar dikenakan pajak, persentase pajak, sehingga akan menambah harga jual gitu. Ini yang terjadi. Ya, kita lihat di sini, ya, contoh pajak, ya, pajak atau cukai rokok misalnya. Nah, tujuannya apa sih pajak itu? Macam-macam, ya. Pertama adalah untuk menaikkan atau memberikan pendapatan negara, pajak. Atau yang kedua, ya, kalau dalam cukai rokok bisa ada tujuan pajak yang lain, yaitu apa? Tujuan pajak yang lain dari cukai rokok adalah untuk menurunkan konsumsi rokok oleh konsumen. Maksudnya bagaimana gini? Kalau misalkan rokok tidak kena pajak, ya, itu harganya mungkin Samsu itu kan sekarang 23.000 ya per bungkus ya. Ya, mungkin kalau tidak kena pajak harganya cuma 10.000 per bungkus. Ya, sebagai seorang perokok, Anda akan jaya raya. Kenapa? Anda bisa beli 2 bungkus. Ya, karena nggak kena pajak, gitu ya. Nah, tapi kan pemerintah ada maksud lain. Maksudnya apa? Kalau misalnya paru-paru Anda diisi 2 bungkus rokok Samsu sehari misalnya, atau rokok Gudang Garam, atau apapun lah rokoknya ya diisi 2 bungkus rokok sehari paru-paru Anda, kesehatan Anda terganggu. Yang akan mengeluarkan dana untuk perawatan Anda siapa? Pemerintah dengan dana BPJS. Ya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga Anda sebagai perokok dikenakan pajak supaya mengurangi konsumsi rokoknya. Yang tadinya harusnya bisa beli 2 bungkus, jadi 1 bungkus saja. Yang tadinya cuma bengek aja, nah ini cuma batuk-batuk gitu. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi ada maksud lain selain penerimaan negara. Apa maksud lainnya? Yaitu untuk menurunkan konsumsi suatu barang. Maksudnya, ya. Ini pajak untuk misalnya cukai rokok. Pajak mobil, motor, HP, dan sebagainya. Nah,
pajak mobil, motor dan sebagainya itu. Contoh pajak mobil ya, otomatis negara mendapatkan penerimaan dari pajak untuk apa? Untuk pembangunan jalan kan, fasilitas infrastruktur dan sebagainya. Ya, artinya mereka apa Pak, pemerintah itu ingin menggunakan pajak dari mobil motor itu untuk pembangunan jalan. Nah, itu bagaimana? Itu menjadi menjadi penerimaan negara untuk membangun infrastruktur. Nah, tapi ada maksud lain. Apa itu? Maksud lainnya adalah untuk mengendalikan jumlah mobil, gitu ya. Anda tahu kan pada saat pemerintah menurunkan pajak PPNBM 0% kemarin, ya, semua orang yang sudah siap-siap mau beli mobil bekas langsung beralih. Kayak saya gitu ya, langsung beralih. Ya ngapain saya beli mobil bekas? Ya kan? Misalnya harga Terios misalnya kalau satu kena pajak itu 265 juta misalnya. Nah, ternyata pada saat PPNBM 0% yang tadinya misalnya nih ya, misalnya saya mau beli mobil second harganya 200 juta second. Gitu kan? Terios juga 230 juta misalnya. Harganya second 230 juta, yang baru 265 juta. Nanti aja lah, beli second aja gitu. Nah, tiba-tiba pemerintah menurunkan PPNBM 0%. Apa yang terjadi? Orang pada beli mobil baru kan? Ya kan? Nah, kalau orang pada beli mobil baru, artinya apa? Mobil di jalanan itu akan menjadi bertambah. Ya enggak? Ya kan tadinya kan Bapak beli pajak, kalau misalkan tetap aja kalau Bapak beli mobil bekas, kan mobil bertambah. Ya enggak dong. Kan kalau mobil bekas ya jumlah mobilnya segitu. Cuman beda pindah namanya dari si A menjadi sama saya kan gitu. Nah, jumlah mobil di jalan kan tetap kalau beli mobil bekas kan gitu ya. Nah, ini kan beli mobil baru. Kalau beli mobil baru artinya jumlah mobil baru bertambah, mobil di jalanan yang tadinya misalnya ada 10 juta bertambah karena adanya PPNBM 0%, mobil di jalan orang beli mobil baru tambah 2 juta. Artinya jadinya mobilnya ada 10 juta jadi 12 juta mobil. Nah, namanya 12 juta mobil menyebabkan apa? Kemacetan bertambah. Nah, tujuan pemerintah selain menerima pendapatan negara untuk pembangunan infrastruktur, juga untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang ada di jalan supaya tidak muncul kemacetan. Ya kan? Ya kan pada saat PPNBM 0% hampir semua orang yang tadinya mau beli mobil bekas langsung beli mobil baru kan? Ya kan gitu logikanya. Apalagi misalnya ada orang yang memang terbatas dia langsung beli. Kredit nggak apa-apa, kesempatan kan gitu. Nah, akhirnya mobil kan coba lihat sekarang kan hidup ekonomi menggeliat, tapi jalanan juga menjadi semakin macet. Kenapa? Mobil baru sudah makin banyak di jalanan gitu ya. Nah, kalau HP bagaimana? Nah, sama HP juga untuk mengendalikan sinyal barang mewah ya. Ini semakin banyak orang yang menggunakan HP, ya semakin baik memang. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, ini kan nggak cukup frekuensinya. Ya, sehingga perlu dibatasi juga. Ya, nah munculnya sinyal 5G ini akan menambah kapasitas jumlah HP yang bisa untuk mengakses internet, kan gitu. Ya kan? Kalau semakin banyak jumlah HP dengan kondisi 3G dulu, masih ingat nggak? 3G dulu, ya. Jumlah HP-nya sekian, ya. 3G itu kan terbatas, kan pita frekuensinya terbatas. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga tidak cukup sinyalnya, gitu ya. Nah, 5G akan mengizinkan pemerintah untuk menambah jumlah HP, gitu ya. Nah, terus pajak impor barang pangan, contohnya ya, misalnya pajak impor barang pangan, kan gini, kalau Anda pernah ngalamin ya, saya tahun 2000 berapa ya, 2004 atau 2005, dulu belum ada pajak impor barang pangan ya, seperti buah, jeruk, apa segala macam. Dulu jeruk Medan itu harganya kalau nggak salah 5.000 per kilo, ya. Jeruk yang kuning itu yang dari yang dari China itu, jeruk Mandarin itu harganya lokam segala macam cuma 4.000 per kilo. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga buah lokal nggak laku. Kan buah lokal kan ciri khasnya kan kayak gitu kan. Rasanya kurang enak apa segala macam. Nah, ini akhirnya yang terjadi apa? Udah kalau bersaing dengan buah impor. Nah,
Karena bersaing dengan buah impor, akhirnya petani jeruk ya misalnya itu jadi malas untuk bertani jeruk lagi. Nah ini berbahaya buat kondisi perekonomian. Kenapa? Kalau kita sangat tergantung pada buah impor, nanti petani kita nggak ada yang mau nanam lagi, nanti harga 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 buahnya menjadi lebih mahal, harga pangan menjadi lebih mahal. Kenapa? Mereka tahu bahwa Indonesia nggak punya sesuatu yang pangan gitu. Nah mereka bisa jual seenaknya nanti. Nah oleh karena itu pemerintah kenakan pajak impor barang pangan, dinaikin. Nah, dinaikin jadi berapa? Tadinya buah jeruknya 6.000 misalnya 5.000, 4.000, 6.000, dinaikkan kenakan pajak naik jadi 2 kali lipat 10.000. Nah, sehingga nanti buah lokalnya naik juga jadi 8.000. Jadi saling saling begitu. Nah, sehingga membuat geliat petani untuk tanam atau berusaha pertanian barang pangan. Nah, itu yang terjadi. Tujuan pajak itu tadi macam-macam ya. Ada yang tadi untuk menurunkan jumlah konsumsi rokok ya. Terus ada yang menurunkan jumlah kendaraan di jalan. Yang ketiga adalah untuk membatasi penjualan buah impor di pasaran sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ini ya, pajak dalam keseimbangan pasar, misal pemerintah mengenakan pajak terhadap rokok. Nah, ini sudah diterangkan sebenarnya. Jenis pajak yang dikenakan pada setiap bungkus rokok yang terjual dan besarnya pajak setiap bungkus rokok sebesar T, maka produsen berusaha menaikkan harga sebesar pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Hal ini berarti menggeser kurva penawaran ke atas atau sebesar pajak atau T yang dikenakan. Tadi rokok harganya 10.000 kena pajak misalnya 50%, jadi 15.000. Nah, berarti kan menggeser harga jualnya kan? Ya, siapa yang ini? Ya, pasti dikenakan di penjualnya dulu, ya, gitu. Nah, sehingga pajak menyebabkan posisi keseimbangan berubah karena produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi kan? Tadi kan rokok harganya 10.000 kena pajak 50% jadi 15.000. Nah, otomatis apa? Keseimbangannya berubah dari keseimbangan awal. Kenapa? Karena produsen pasti menawarkan harga jual setelah dikenakan pajak. Nggak mungkin dia jual dengan harga dasar. Karena dia pasti harus menanggung pajak kalau dia tidak naikkan kan gitu. Nah, sehingga membentuk harga keseimbangan setelah pajak akan lebih tinggi jika dibandingkan harga keseimbangan sebelum pajak. Jumlah keseimbangan juga akan semakin menurun. Nah, sekarang kenapa permintaannya menurun? Nanti keseimbangannya berubah. Ya tadi, ya, kalau misalkan tadinya nggak dibatasi, Anda yang perokok berat, bisa konsumsi rokok 2 bungkus sehari, karena adanya pajak jadi 1 bungkus sehari. Ya otomatis apa? Otomatis permintaan terhadap rokoknya juga akan semakin menurun, itu yang terjadi. Ya, nah jadi ini adalah salah satu kasus rokok ini salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan konsumsi. Ya. Nah, ini contoh soalnya, ya, pajak dalam keseimbangan. Misalnya ini ya, fungsi permintaan itu dilambangkan dengan apa? Dengan QD, Q demand, ya, sama dengan 15 kurang PD. Fungsi penawaran dilambangkan dengan QS, ya, sama dengan 2 PS dikurang 6, gitu ya. Pokoknya kalau SS itu supplier gitu ya, D itu demander atau pembeli, ya, atau peminta barang. Nah, pajak yang dikenakan oleh pemerintah itu sebesar Rp3 per unit. Ya, Rp3 per unit. Nah, pertanyaan pertama, berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak? Ya. Berapa harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak? Nah, ada 2 kan, sebelum dan setelah. Kalau sebelum berarti QD sama dengan QS ini aja. QD sama dengan QS masukin. Tapi kalau harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak, berarti ingat tadi teorinya bicara adalah harga jual itu langsung dimasukkan oleh produsen ke harga jual. Berarti di mana? Berarti 3 rupiah per unit dibebankan di harga sini. Berarti QS sama dengan 2 PS tambah 3 dikurang 6. Itu maksudnya. Ya. Nah, buat kurva keseimbangan sebelum dan setelah pajak. Nanti Anda buat bagaimana pergeserannya, ya, sebelum seperti apa dan setelah seperti apa. Apa kesimpulannya? Anda harus bisa menerangkan sebelum dan setelah. Berapa jumlah pajak yang ditanggung konsumen setiap unit, berapa sisa pajak yang ditanggung oleh produsen setiap unit, nanti Anda bisa hitung.
ternyata pajak itu juga ditanggung selain oleh pembeli, juga oleh penjual. Ya, berapa penerimaan pajak pemerintah setelah adanya penentuan pajak Rp3 per unit? Nah, ini yang pertama. Ya, berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak? Kita masukin aja ya, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS ya. Boleh salah satu yang mana aja. Ya, kalau di sini QD sama dengan QS berarti ini kan QD-nya 15 kurang PD ini. Ya, ingat kalau pada saat sudah QD sama dengan QS dihilangkan D dan S-nya karena dia dianggap sama. Ya. Jadi ini 15 kurang P gitu ya. Terus 2P kurang 6. Kan ini. Tinggal berubah pindah ruas ya, 15 plus 6 berarti ini pindah ruas ke kiri ya, 15 tambah 6 ya, min P-nya pindah ke ruas ke kanan jadi positif. Jadi 2P tambah 3. Sehingga 21 sama dengan 3P. Ya, P sama dengan 21 bagi 3 sama dengan 7. Ini harga keseimbangan sebelum pajak. Ya, harga keseimbangan sebelum pajak. Nah, setelah berapa harga jumlah barang setelah sebelum pajak? Ya tinggal masukin P sama dengan 7, masukin aja ke salah satu persamaan. Ya. QD sama dengan 15 kurang 7 sama dengan 8. Sehingga jumlah keseimbangan sebelum pajak itu adalah titik keseimbangan P-nya 7, Q-nya adalah 8 ya. Sehingga nanti Anda bisa buat kurvanya. Ya, ini dibalik ya. Kalau kita di dalam fungsi ordinat aksis ya, ini dibalik. 7 itu menjadi Y gitu ya. Karena dia P itu ingat ke atas. Ya, Q itu menjadi X ya. X itu bagaimana mendatar. Jadi kalau nanti dibalik ke dalam garis kurva ini jadinya A dalam kurung 8,7 kalau dia mau dibentuk kurva ya. Seperti itu. Ya, atau saya langsung buatkan saja deh supaya Anda nggak bingung ya. Ini 8,7 gitu ya supaya Anda nggak bingung. Oke. Nah, terus yang berikutnya dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Ya, Rp3 per unit. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini dikenakan pajak Rp3 per unit. Tadi yang seperti saya sampaikan, ya. Nah, karena di sini dia fungsi penawaran, ini permintaan tetap, ya. QD sama dengan 15 kurang PD. Fungsi penawaran sebelum pajak kan QS sama dengan 2PS kurang 6. Nah, ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk P, ya, persamaan ini. Maksudnya bagaimana? Ya, kita rubah 2PS gitu ya, pindah ruas. Atau ya kita lihat di sini ya min 6-nya pindah ke sini boleh gitu ya, sehingga kita lihat ya QS itu kan sama dengan 2PS kurang 6, atau kita misalkan berubah jadinya QS tambah 6 ya sama dengan 2PS ya. Ya ingat ya, QS tambah 6 karena min 6-nya pindah ruas ke kiri, jadi QS tambah 6 sama dengan 2PS. Nah, terus 2PS ini kita dibagi kepada QS dan 6. Berarti setengah QS ditambah 3. 3 dari mana? 6 bagi 2. QS setengah dari mana? Kan 1 QS dibagi 2. 1 QS bagi 2 kan setengah. Setengah QS tambah 3. Nah, kita merubah ini dulu ke dalam bentuk P. Karena kan yang berubah adalah harga kan, bukan jumlahnya kan. Pajak itu kan berpengaruh terhadap harga, bukan terhadap jumlah. Ya, nah makanya kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan harga di sini. Nah, fungsi penawaran setelah pajak ya kita lihat di sini ya, EST ya, harga supplier, harga jual setelah pajak sama dengan setengah QS tambah 3 tambah T. T-nya berapa? T-nya adalah 3. Karena T-nya itu tax maksudnya pajak. Nah, sehingga di sini T ya. Nah, sehingga PS harga jual setelah pajak setengah QS tambah 6 gitu ya. Nah, kita rubah pindah ruas ya, PST pindah ruas ke sini ya. Jadi PST kurang 6 sama dengan setengah QS. Tinggal dirubah pindah ruas ke kanan gitu ya, jadinya 2 PST ya, 2 PS gitu boleh juga ya. Terus min 6 kali 2 karena pindah ruas ini ke sana ya, jadi 2/1. Jadinya 12. Nah, harga dan jumlah keseimbangan setelah pajak ya itu menjadi ya QD sama dengan QS. Nah, tapi ingat QD dengan QS-nya di sini sudah QST ya. Ini ya. Nih, nanti Anda bisa tambahkan atau kalau ini saya tulis aja di sini QST gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada pajak di situ ya. Kalau
Di sini ya, QD sama dengan QST. Sehingga 15 kurang PD, ini 15 kurang P, ya sama dengan QST 2PS kurang 12. 2P kurang 12. Nah, sehingga 15 tambah 12 ini pindah ruas, yang min P pindah ruas ya. Jadi 15 tambah 12 sama dengan 2P tambah P. Ya. Nah, ketemunya ini adalah 27, ini adalah 3P. Sehingga 27 sama dengan 3P. Nah, P-tex, maksudnya PT itu adalah P-tex ya. Itu sama dengan 27 dibagi 3, sama dengan 9. Nah, substitusi P sehingga QDT ya. Ini kita masukin aja setelah pajak, berarti di sini. Ya, 15 kurang 9 sama dengan 6. Atau QST ya, 2 kali 9 ini kan, 2 kali 9 dikurang 12, berarti 6. Sama ya. Nah, keseimbangan setelah pajak itu PT ya, price setelah pajak adalah 9. Jumlah barang T setelah pajak adalah 6. Sehingga titik keseimbangan setelah pajak ini kok sebelum. Setelah pajak ya, tolong diganti ya di itu. Setelah pajak adalah apa namanya? 6 9. Gitu ya. 6 9. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kita harus membuat kurva keseimbangan sebelum dan setelah pajak. Jadi kurva keseimbangan sebelum pajak itu yang merah ini, ya. Ini ya, ini demand nih, ini demand. Kalau kita buat demand pada kuliah minggu lalu kan kita buat demand tuh, kan ini bentuknya, ya. Ini demand. Nah, dari mana? Dari 2 titik, ya kuliah minggu lalu, ya kuliah kelima, ya di sini 15 kalau nggak salah, ya. Nah, supply bagaimana? Nih kuliah minggu lalu juga kan cara membuatnya. Ya, itu adalah garis supply sebelum pajak. Di sini titiknya 78 tadi. 87 ya, 87. Ya. Nah, terus setelah adanya pajak, lihat setelah adanya pajak, supply-nya berubah. Bagaimana? Ya, lihat. Harganya naik, ya kan? Jadi 9 sehingga permintaannya jadi turun. Tadinya 8, ya, permintaannya jadi 6 gitu ya. Ini supaya nggak bingung saya buat gini aja deh. Ya, kita lihat di sini, ya, kita lihat ya pada saat awal kondisi awal, ya, jumlah barang pada saat harganya 7, jumlah barang yang diminta itu 8. Ya, terus pemerintah mengenakan pajak Rp3 per unit. Sehingga terjadilah pergeseran atau shifting namanya, pergeseran atau perubahan supply. Kenapa? Karena harga barang naik jadi 9. Tadinya kan harga barang 7, ya. Nah, karena adanya pajak, harga barang jadi 9. Gitu kan? Nah, harga barang jadi 9, ya, permintaannya jadi turun. Tadinya 8 orang beli, sekarang tinggal 6. Gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya pajak itu akan meningkatkan harga jual dan menurunkan jumlah barang yang diperdagangkan ini. Ya, kesimpulannya itu pajak akan meningkatkan harga jual dan menurunkan jumlah barang yang diperdagangkan. Kan turun kan dari awalnya 8 menjadi 0. Nah, beban pajak yang ditanggung konsumen adalah selisih harga keseimbangan setelah pajak dan sebelum pajak. Dari contoh di atas, konsumen menanggung pajak sebesar berapa? P setelah pajak itu kan 9. Dari mana ini? 9. P setelah pajak. P sebelum pajak berapa? 7 ini. Ya kan? Ini kan 9 setelah pajak, ini 7 sebelum pajak. Ya kan? Nah, sehingga konsumen menanggung berapa? 9 kurang 7 sama dengan 2. Pajak yang ditanggung konsumen sebesar Rp2 per unit. Loh, Pak, tadi kan pajaknya Rp3 per unit. Kenapa yang ditanggung konsumen cuma 2? Ingat, pajak itu ditanggung berdua antara konsumen dan produsen. Berarti kalau gitu konsumen menanggung ini Rp2 per unit, penjual juga menanggung. Dari mana? Tadi pemerintah mengenakan pajaknya Rp3 per unit, konsumen dikenakan Rp2 per unit, berarti sisa pajak yang ditanggung produsen adalah berapa? 3 kurang 2, Rp1 per unit.
Jadi produsen menanggung Rp1 per unit, konsumen menanggung Rp2 per unit, sehingga total pajak per unit itu adalah Rp3. Nah, terus berapa jumlah barang yang terjual setelah pajak? Awalnya 8 unit, ya kan? Karena adanya pajak tinggal 6 unit, gitu. Ya kan? Nah, berarti 6 unit ini sudah kena pajak, ya, yang terjual. Berapa? Berarti 6 kali 3. Nah, inilah pendapatan pemerintah dari pajak. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi pemerintah mendapatkan pajak sebesar Rp18 dari mana? Dari Rp3 per unit kali 6 unit 6 unit. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berarti ya jumlah barang yang diperdagangkan turun dong? Iya, otomatis. Ya. Sehingga pajak itu akan menurunkan daya beli. Itu yang terjadi. Ya kan? Daya beli masyarakat akan turun. Ya, memang tujuannya itu untuk mengendalikan sesuatu. Ya. Nah, contoh yang paling mudah kan PPNBM kemarin. Begitu PPNBM-nya 0%, apa yang terjadi? Pembelian mobil langsung apa? Langsung over excess demand, ya. Penjualannya tidak pernah cukup karena kemampuan pabrik itu hanya 1.000 unit per minggu, sedangkan permintaan itu sampai puluhan ribu. Nah, apa yang terjadi? Nggak cukup. Nah, itu yang terjadi. Ya, nah tapi pemerintah tidak dapat pajak. Tapi tujuannya adalah untuk menggerakkan apa? Menggerakkan perekonomian. Apa maksudnya? Nah, di dalam industri, ya, itu kan kemarin itu sepi, lesu ya, penjualan mobil lesu. Padahal yang bergerak, yang berkaitan dengan penjualan mobil kan banyak. Apa itu? Besi itu kan banyak pekerjaannya. PT Krakatau Steel misalnya. Ya, berapa ribu pegawai PT Krakatau Steel. Terus pabrik ban. Ya, pabrik ban berapa ribu yang kerja di pabrik ban. Belum para petani karet gitu kan. Nah, terus apa lagi? Buruh mobilnya itu sendiri. Ya, tukang buat mur. Kan pabrik mur kan ada juga kan, baut dan segala macam. Berapa ribu pabrik plastik. Ya, dan sebagai macam ada. Jadi di mobil, di dalam membuat satu unit di dalam membuat industri mobil itu banyak banyak industri lain yang terkait, ya, sampai bahkan petani segala, petani karet, ya, sehingga multiplier efeknya, pemerintah sih iya nggak mendapatkan pajak, ya, penerimaan dari pajak, tapi ekonomi industri itu bergerak, tujuannya itu kemarin, karena banyak yang saling terkait terhadap industri mobil. Nah, tujuannya itu sebenarnya, sehingga pemerintah ngalah, ya, istilahnya bukan ngalah, ya ngalah lah, ya, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ekonomi bergerak. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi ada kepentingan, ya. Jadi pajak itu juga bisa digunakan untuk kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk menggerakkan perekonomian, gitu. Ya. Oke, saya rasa kuliahnya sampai di sini. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Karena ini lepas azan maghrib. Ada yang mau bertanya? Ya? Itu yang garis segitiga itu kan dari yang Coba suaranya agak dikerasin, Wulandari. Ya, Pak, tadi Farah ya? Farah ya? ya Pak, Ya, itu silakan. mau nanya yang garis itu dari kuliah yang minggu lalu, yang garis yang S-nya itu dari mana Pak? Yang merah. Ya Ini yang yang dua, merah. ya, ya yang dua garis itu. Yang merah ini kan kuliah minggu lalu nih. Yang biru juga kuliah Yang minggu lalu. titik berapa itu Pak? Hah? Titik mana? Oh, ini A87. Ini. Ya itu maksudnya garisnya itu ditariknya itu yang titik eh dari titik berapa ke berapa? Titik berapa ke berapa? Ini kan pertemuan antara garis biru dengan garis merah. Ini. Ya, Ini maksud garis saya merah. Hah? garis merahnya itu kan kemarin ada yang titik minus 6,0 sama 0,3 ya. Mm-mm. Itu yang garis merah itu tarikan dari minus 6 Oh, dari sini nih. Ini kan sebenarnya kan kalau ditarik kan begini nih kurvanya nih. Ke sini nih. Yang yang supply. dari Ingat minus nggak? 6 itu. Iya. Heeh. Terus yang Kan kalau satu ditarik lagi begini. itu, Hah? Yang mana? yang Yang satu ini. lagi itu dari yang Ini titik berapa, Pak? ini dari, nah, ini baru pertemuan hari ini kan ini Oh, iya berubah. iya. Heeh, Oh iya iya, ya. Pak. Oke, makasih, Pak.
Ya. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kuliahnya saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti Anda mengerjakan kuisnya sekitar jam 6 ya. Saya buka kuisnya jam 6. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.